Halo semuanya, selamat datang di channel Mall Study. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang semester 1 kuliah di Fakultas Hukum itu belajarnya apa aja sih gitu. Jadi buat yang pengen tahu lebih lanjut tentang semester 1 kuliah Fakultas Hukum itu belajarnya apa aja ya gitu. Tonton video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama kuliah di Fakultas Hukum saat semester 1 itu belajar apa gitu. Jadi dulu waktu aku kuliah semester 1 itu aku ketemu yang namanya mata kuliah pengantar ilmu hukum gitu. Jadi pengantar ilmu hukum ini belajarnya apa aja sih gitu. Nah, pengantar ilmu hukum ini belajar tentang menjelaskan tentang apa itu hukum gitu. Artinya adalah ya kita melalui yang namanya pengenalan gitu. Kita dikenalin dulu nih sebelum masuk lebih lanjut. Terus kita juga belajar tentang ciri-ciri hukum, kemudian kita belajar tentang tujuan hukum itu apa gitu. Kemudian kita belajar tentang sumbernya hukum itu apa aja sih gitu. Nah, dari bekal itu nanti kita akan tahu gitu dan kita akan siap gitu dan belajar untuk menerima atau belajar yang lain-lainnya gitu. Nah, terkait dengan referensi buku, biasanya referensinya itu apa sih gitu. Nah, kalau dulu eraku itu tuh belajarnya ada namanya pengantar, buku namanya Pengantar Ilmu Hukum punyanya penulisnya Suroso, ada yang penulisnya Kansil gitu. Nah, mungkin kalau di masa sekarang akan ada buku-buku yang baru gitu ya dan macam-macam gitu. Nanti kalian bisa cari lagi atau gali lagi gitu. Tapi kadang-kadang ada beberapa dosen yang ketika dia masuk ke kelas gitu kan, dia kan akan membagikan sebuah modul pembelajarannya gitu. Nah, nanti di modulnya itu mereka akan ngasih tahu nih kalian harus membaca referensi apa aja gitu. Jadi biasanya dosen-dosen itu ngasih clue-clue atau referensi-referensi yang bisa kalian pelajari atau kalian baca-baca sendiri nantinya. Nah, mata kuliah yang kedua yang dulu aku temukan, yang dulu aku temui waktu aku kuliah itu adalah pengantar hukum di Indonesia gitu. Nah, pengantar hukum di Indonesia ini dia belajar apa sih kira-kira gitu. Jadi pengantar hukum di Indonesia ini kira-kira dia belajar atau menjelaskan tentang praktik hukum di Indonesia ini seperti apa gitu. Jadi apa aja sih praktek-praktek hukum yang dilakukan di Indonesia gitu, bentuk-bentuknya itu apa saja kayak gitu. Terus menjelaskan tentang lebih detail gitu, misalnya seawal mulanya hukum ada di Indonesia itu kira-kira kapan datangnya gitu, historinya seperti apa gitu. Terus kemudian ada pengadilan apa aja sih di Indonesia kayak gitu. Nah, kita dikenalkan itu dulu tuh biar lebih tahu gitu bedanya apa gitu, karena kalau pengantar ilmu hukum mata kuliah yang satunya itu belajarnya itu lebih secara umum gitu, sementara kalau yang pengantar hukum Indonesia ini dia fokusnya adalah mempelajari tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, terkait referensinya gimana Kak gitu. Nah, terkait referensinya itu sebenarnya banyak ya bukunya ya, misalnya bukunya Ishak tentang pengantar hukum Indonesia gitu, nanti aku cantumin di sini. Terus kemudian ada yang Ratna Artar kayak gitu. Sebenarnya banyak banget referensi-referensi dan kalian bisa cari di e-commerce gitu. Nah, terkait referensi juga gitu, aku mau ngingetin teman-teman biasanya dosen-dosen itu punya referensi sendiri terkait mata kuliah yang mereka ampuh gitu. Jadi mata kuliah yang yang dibawa oleh dosen itu gitu. Jadi misalnya dosen itu ngajar pengantar ilmu hukum, nanti dia akan ngasih modul sekaligus nanti ngasih referensi, kalian harus baca buku ini ya, atau kalian harus baca tulisan ini, atau kalian harus baca jurnal ini gitu. Jadi intinya yang dipersiapkan ya kalian cek aja nanti kira-kira dosen kalian itu ngasih referensi atau rekomendasi apa. Mata kuliah ketiga yang aku temui waktu dulu aku kuliah S1 dan semester 1 itu adalah mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu. Pasti kalian bingung kan kayak ngapain gitu udah kuliah kok masih belajar PPKN, istilahnya kan kayak gitu ya gitu. Nah, sebenarnya ini itu tujuannya adalah untuk merefresh kita lagi gitu. Apalagi kalau anak hukum itu kan pasti sangat perlu ya belajar yang namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu. Karena nanti kan hubungannya
dengan nanti kan kalian diajarkan tuh apa, Undang-Undang Dasar 45 itu isinya apa, seperti itu. Nanti kan kalian juga belajarnya mengarah ke sana. Kemudian nanti belajar kayak semacam tugas DPR, MPR gitu. Kemudian isi-isi Pancasila itu seperti apa dan lain-lain. Intinya nanti yang dipelajari adalah seperti itu. Nah, biasanya setiap kampus itu punya apa namanya, materi yang berbeda-beda gitu. Nah, terkait referensi pun setiap kampus itu kadang ada yang memberi satu buku gitu yang isinya modul pembelajaran kuliah umum gitu ya. Bukan kuliah umum sih, tapi lebih ke mata kuliah umum gitu. Apa sih maksudnya mata kuliah umum gitu? Nah, mata kuliah umum ini maksudnya adalah jadi setiap fakultas-fakultas ketika kalian kuliah itu pasti ada yang namanya mata kuliah umum sebelum kalian masuk pada mata kuliah dasar kalian gitu. Jadi misalnya kuliahnya adalah ilmu politik gitu ya, nanti kalian juga akan belajar yang namanya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu. Misal kalau kalian kuliahnya di bahasa atau kalian kuliahnya di hubungan internasional dan lain-lain, pasti kalian akan menemukan yang namanya si mata kuliah umum ini tadi gitu, yaitu Pancasila dan kewarganegaraan gitu. Jadi nanti mungkin dilihat lagi modulnya atau misalnya si dosen kalian itu ngasih referensi apa sehingga kalian bisa pelajari lebih dalam lagi. Mata kuliah keempat ini sebenarnya dulu aku juga kaget, yaitu mata kuliah bahasa Indonesia gitu. Ya bayangin gitu kayak, kenapa kok kita harus dapat mata kuliah bahasa Indonesia gitu di semester 1 kuliah. Nah, ternyata mata kuliah bahasa Indonesia ini sangat penting sekali gitu, apalagi nanti terkait dengan kita kan akan melakukan penelitian gitu ya, kemudian akan menulis yang namanya paper, akan menulis yang namanya artikel, jurnal, skripsi dan lain-lain gitu. Nah, di mata kuliah bahasa Indonesia ini biasanya kalian akan diajarkan tentang misalnya teknik penulisan gitu, apa namanya, diingatkan lagi gitu, menulis yang baik dan benar itu seperti apa, SPOK-nya kayak gitu kan. Kemudian dalam menyusun kalimat seperti apa kayak gitu. Jadi intinya mata kuliah bahasa Indonesia itu isinya kayak gitu. Bahkan tugas-tugasnya pun itu kadang lebih ke arah kalian disuruh nih kayak membuat jurnal atau misalnya membuat apa ya, tulisan-tulisan artikel-artikel ilmiah gitu itu. Nah, nanti dosen kalian, dosen bahasa Indonesia kalian itu akan ngecek itu kira-kira ini penulisannya udah bener belum ya secara teknis gitu. Misalnya SPOK-nya atau misalnya kata-kata seperti dipisah, digabung kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kadang banyak dari kita yang miss gitu. Nah, di mata kuliah bahasa Indonesia ini nanti kita akan diajarkan banyak hal seperti itu yang sebenarnya pengaruhnya adalah ke bagaimana kualitas tulisan kita nantinya ketika mengerjakan tugas-tugas kuliah. Yang terakhir, yang kelima, mata kuliah apa sih yang dipelajari di semester 1 gitu. Nah, di semester 1 salah satunya yang kelima ini adalah belajar yang namanya pendidikan agama gitu. Jadi kalian ketika kuliah itu nanti dapat yang namanya mata kuliah pendidikan agama. Nah, pendidikan agama ini nanti tergantung dengan kampus masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kampusnya emang yang kampus-kampus keagamaan gitu mungkin udah declare ya jelas kayak pendidikan agama Islam gitu, atau misalnya pendidikan Katolik kayak gitu-gitu dan lain-lain. Nah, ini tuh kembali ke kampus kalian itu seperti apa kayak gitu. Nah, biasanya kalau misalnya kampusnya adalah kampus-kampus keislaman gitu ya, misalnya katakanlah UIN, IAIN gitu ya, atau misalnya sekolah-sekolah tinggi keagamaan, itu biasanya dia lebih kompleks gitu ya, belajar tentang mata kuliah umum pendidikan agama gitu. Misal kalau di UIN itu ada yang namanya kayak ilmu hadis kayak gitu-gitu, macam-macam, jadi lebih kompleks dan lebih banyak gitu. Sementara kalau di kampus-kampus umum mungkin hanya formalitas gitu, bukan formalitas ya, hanya formal aja mencakup secara keseluruhan dan padat gitu. Misalnya nanti pendidikan agama gitu, atau misalnya pengantar studi agama atau apa gitu dan lain-lain. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian tercerahkan dan kalian mendapat insight-insight baru tentang sebenarnya kuliah S1 semester 1 Fakultas Hukum itu belajarnya apa aja. Video ini semoga menjawab. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain terkait
apa terkait tentang fakultas hukum, kuliah hukum dan lain-lain, mungkin boleh ditanyain di bawah. Kalau gitu cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa mencerahkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.